Cloud EV ini memiliki bantingan yang sedikit unik nih. Dan di Ricci Garden ini kita akan melaksanakan beberapa challenge nih. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Kembali lagi sama gua Narendra. Dan pada kesempatan kali ini, Setir Kanan diundang oleh Wuling untuk mengikuti media test drive Wuling Cloud EV nih. Dan pada kali ini perjalanannya sebenarnya nggak jauh-jauh aja. Kita explore Jakarta dan kita juga lanjut ke Bogor nih. Jadi dari Jakarta kita ke SCBD Park, kemudian kita ke Taman Mini, lalu ke Bogor dan kembali lagi ke Jakarta. Penasaran bagaimana keseruannya? Ikutin terus video kali ini. Let's go! Beli mobil bekas, harganya cerdas. Setir Kanan. Oke Sobat Setir, tadi kita udah flag off dari Arum. Kemudian sekarang menuju ke SCBD untuk mencoba DC chargingnya Wuling nih yang pakai GBT. Karena di situ ada satu, kita lihat bagaimana nge-charge si Wuling Cloud EV ini. Nah, dari SCBD nanti kita melanjutkan lagi perjalanan ke Taman Mini. Sekarang gua mau bahas row keduanya dulu, karena row keduanya dari Cloud EV ini itu nikmat sekali. Luas banget tempatnya, legroomnya juga luas, headroomnya juga luas, dan yang pasti joknya tuh empuk banget Sobat Setir, enak. Dan di sini kita juga mendapatkan sebuah armrest nih, tuh. Jadi bisa buat taruh-taruh tangan nih di sini, nice banget. Oke, sekarang kita lanjutkan perjalanan menuju ke SCBD. Let's go. Oke Sobat Setir, sekarang kita sudah sampai di destinasi pertama yaitu SCBD Park. Dan pada SCBD Park ini kita akan coba charging GBT DC chargingnya si Wuling Cloud EV ini. Nah ntar kita lihat ya, kita intip bagaimana keseruannya. Nah Sobat Setir, emang row keduanya ini enak banget nih dari si Cloud EV. Lihat Reshanto, dia posisinya nyantai banget. Itu bisa recline lagi nggak? Bisa dong. Coba kasih. Nih. Gokil. Gokil. Joknya empuk kan? Banget. Empuk dan udah berasa di rumah nih Sobat Setir. Nice banget tuh. Empuk tuh dia. Berasa di sofa. Berasa di sofa. Berasa naik awan Kinton. Yoi. Nice. Nah, ini Reshanto lagi cobain sofa mode-nya dari Cloud EV nih. Tuh. Jadi untuk jok depannya itu bisa direbahin dan dia seolah-olah nyambung nih sama jok belakang. Dan ya udah, ini sih santai banget di dalam tuh. Jadi udah joknya recline-nya kacau, mantep banget. Dia jok depan juga bisa nyambung tuh kayak si Ray. Nice. Sobat Setir, seperti yang kita tahu kalau Cloud EV ini menggunakan GBT dia untuk DC chargingnya. Dan kita sudah sampai di lokasinya, kita udah ada di SCBD Park. Dan kalau kita lihat nih Sobat Setir, di sini ada tulisannya nih, DC Charging Experience. Wah, gokil. Nah yuk kita lihat alatnya. Jadi ini dia alatnya, ini alatnya khusus ya Sobat Setir. Dia bukan alat yang biasa, ini emang pakai portnya tuh GBT Sobat Setir. Dan ini dia charging port di mobilnya. Nah, tuh kita lihat. Tuh. Dia emang beda nih. Jadi sekarang untuk pengguna GBT nggak perlu worry Sobat Setir, karena sekarang charging stationnya udah ada di mana-mana. Nah Sobat Setir, karena di luar panas banget, gue ngadem dulu nih di dalam sambil gue mau ngejelasin mengenai chargingnya si Cloud EV ini. Jadi, Wuling Cloud EV ini memiliki kapasiti baterai itu di 50,6 kWh. Dan kalau kita nge-charge menggunakan GBT DC charging ya, kayak yang sedang kita lakukan ini, itu dari 30 hingga 80% hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit aja. Nice banget. Dan sekarang di Jakarta itu totalnya udah ada 16 GBT DC charging. Jadi, untuk pemilik Cloud EV tentunya nggak harus worry nih Sobat Setir, seperti itu. Dan juga selain itu, mobil ini itu memiliki range di 460 km, yang dimana kalau dihitung-hitung nih ya, biaya untuk sekali pengecasannya itu sekitar Rp126.000. 126.000 untuk berjalan sejauh 460 km, kalau menurut gue sih itu value for money banget. Gitu Sobat Setir, nice banget ya. Oke Sobat Setir, kita sudah sampai di destinasi selanjutnya di Taman Mini, lebih tepatnya di Museum HK Indonesia. Dan di Taman Mini ini kita mau foto-foto dan video-videoin mobil nih tujuannya. Nah, nggak sampai sini aja.
kita juga akan berlanjut setelah ini ke daerah Bogor, ke Richie Garden, Sobat Setir. Nah, di perjalanan kali ini itu nggak hanya sekedar jalan-jalan aja, tapi juga ada beberapa challenge seru nih yang dimana Setir Kanan juga ikut meramaikan. Wah, seru banget. Sekarang kita foto-foto dulu, setelahnya baru kita lanjut perjalanan dan kayaknya gue mau nyetir nih, di antara nyetir ke Bogor atau dari Bogor ke Jakarta. Nanti kita rasakan bagaimana driving experience-nya dari si Wuling Cloud EV ini. Yuk, lanjut lagi. Oke Sobat Setir, gantian nih. Sekarang gue yang ada di balik kemudi. Jadi tadi kita udah cobain bagaimana impresi duduk di row keduanya. Sekarang kita bawa nih, kita di row pertama, lebih tepatnya di bagian driver. Nah, sebenarnya Setir Kanan tuh udah sempet cobain Wuling Cloud EV. Waktu itu lagi di PAV di arena test drive-nya. Tapi ya emang terbatas sih tempatnya, jadi kurang begitu bisa maksimal lah nyobainnya. Nah, Wuling Cloud EV ini itu punya posisi driving yang adjustable banget. Secara elektrik lagi, naik turun, maju mundur, reclining, setirnya juga teleskopik, jadi dapat menyesuaikan dengan posisi berkendara masing-masing nih. Tergantung kita sukanya yang seperti apa gitu. Selain itu juga, kalau menurut gue ngerasa mobil ini minim blind spot sih sebenarnya. Karena kalau kita lihat kaca kanan kirinya tuh gede. Terus di bagian pilar A ini itu ada kaca segitiga juga nih. Jadi ngebantu kita buat melihat ke bagian serong kanan maupun serong kirinya Sobat Setir gitu. Nah, karena ini adalah sebuah EV, maka Cloud EV ini juga memiliki sebuah fitur ciri khasnya EV, ada regenerative braking. Ada di sini nih, kalau bahasanya Wuling sih energy recovery mode. Nah, dia ada 3 settingan, itu ada weak recovery, standard recovery, sampai strong recovery. Jadi, kalau kita pakai strong, maka dia akan nge-recover energi lebih besar lagi dan langsung disimpan ke baterai gitu. Tapi juga pengeremannya jadi semakin berasa, semakin agresif lah pengeremannya, seperti itu. Nah, kemudian di Cloud EV ini juga memiliki driving mode. Driving mode-nya itu ada di sini, di bagian atas. Dia punya 4 driving mode, ada Eco Plus, ada Eco Mode, Normal Mode, dan Sport Mode. Ya, seperti kebanyakan mobil lainnya juga. Kalau di sport dia lebih agresif pasti tarikannya. Coba kita coba dikit. Nah, berasa lebih jambak. Sedangkan kalau kita pakai Eco, tentunya tujuannya untuk kehematan konsumsi listriknya nih Sobat Setir. Dan juga kalau kita pakai Eco Plus mode ini, itu kecepatannya dibatasi di 80 km per jam. Nah, lanjut lagi ngebahas mengenai bantingannya. Gue ngerasa kalau Cloud EV ini memiliki bantingan yang sedikit unik nih. Jadi Cloud EV itu menggunakan jok yang bahannya tebal dan empuk banget. Tapi kalau gue ngerasa karakter suspensinya tuh sedikit keras gitu. Jadi ya ke-compensate sama joknya yang empuk gitu. Walaupun pada akhirnya rasanya ya nyaman-nyaman aja ya nggak sih? Lo ngerasa nyaman juga kan? Walaupun pada akhirnya ngerasa nyaman. Cuman kita berasa nih feels kaki-kaki tuh bekerja keras di bawah gitu. Gitu. Tapi ya kalau di kitanya sih empuk aja. Gitu Sobat Setir. Dan ngebahas mengenai tenaganya, Wuling Cloud EV ini menghasilkan tenaga di 100 kW dan untuk torsinya itu di 200 Nm, yang dimana itu angkanya cukup besar lah, cukup lah untuk penggunaan harian maupun kita mau pakai jarak jauh, karena mobil ini kan range-nya juga bisa dibilang lumayan jauh nih Sobat Setir, di 460 km. Dan untuk di Jakarta ini, kayak yang tadi udah gue bahas, udah ada 16 titik nih pengecasannya. Salah 2-nya tuh ada di SCBD Park dan di arteri Pondok Indah di Wuling ya. Itu juga udah support DC charging. Jadi kalau pengguna Wuling bisa datang ke situ nge-charge, cepet banget pengisiannya, nice banget. Gitu Sobat Setir. Oke, sekarang kita on the way to Bogor. Kita ada beberapa challenge juga di sana. Nanti kita lihat bagaimana keseruannya di Bogor. Lanjut lagi. Sekarang kita udah sampai di Bogor, ini lebih tepatnya di Richie Garden, dan di Richie Garden ini kita akan melaksanakan beberapa challenge nih. Nah, ada 2 challenge, yaitu yang pertama ada Sofa Mode Challenge, dan yang kedua itu adalah Smart Electric Tailgate Challenge. Jadi, kita harus menentukan 5 cara, atau bahkan kalau bisa lebih-lebih,
membuka bagasi si Smart Tailgate-nya ini. Dan kalau yang Sofa Mode Challenge itu adalah kita harus bisa memaksimalkan posisi Sofa Mode dan semuanya itu dihitung oleh waktu. Jadi harus cepet-cepetan gitu Sobat Setir. Nah, tadi setir kanan udah ikutan challenge-nya, kira-kira menang atau enggak nanti kita lihat di ending ya Sobat Setir. Mantap! Selamat malam Sobat Setir. Udah selesai dari Bogor, sekarang on the way ke Jakarta dan gue duduk di row pertama jadi penumpang dan kita mau ngebahas mengenai head unitnya karena head unitnya itu sudah terintegrasi dan dia canggih nih. Jadi kita dapat melakukan berbagai macam pengaturan kayak urusan kelistrikannya, untuk AC-AC-annya, settingan lampu, brightness, ambient light semua dapat kita atur dari head unitnya. Nih kita lihat ya. Jadi head unit ini itu berukuran 15,6 inci dan dia sudah terintegrasi dengan mobilnya. Jadi kita dapat melakukan berbagai macam pengaturan dari si head unit ini. Seperti contohnya di sini kita bisa melakukan pengaturan AC-AC-an nih, Sobat Setir. Tuh, AC itu bisa dari sini, gede kecilnya. Shortcut-nya juga bisa dari setir. Selain itu juga untuk perlistrikannya nih, kayak energy regulation, driving score, ada energy curve, schedule, itu bisa kita dari sini semua. Terus kalau kita geser lagi, nah ini ada vehicle control. Ini tuh settingan-settingannya. Ini yang tadi gue bilang nih, driving mode, terus ada eco mode, normal mode, sport, eco plus. Terus ini juga untuk regeneratifnya. Tuh, dapat diatur dari sini semua nih. Tuh, nice banget. Ini juga nih menarik. Ini adalah brake pedal feel. Ini bisa diganti juga dari comfort, standard, dan sport. Dia juga punya ADAS lengkap. Ini ada FCW dan AEB, ada lane departure warning, intelligent high beam, dan ini hands off reminder. Nah, Sobat Setir, kerennya lagi, mobil ini itu punya ambient light, bisa digonta-ganti nih warnanya. Jadi kita bisa fix mode atau mau random mode. Ini juga brightness bisa diatur, tingkat kecerahannya, dan warnanya kita bisa ngatur nih. Misalkan mau merah, maka dia akan jadi merah tuh. Kita mau ganti hijau, jadi hijau juga gitu, nice banget. Jadi dia udah terintegrasi ya nih, yang tadi gue bilang AC-AC-an bisa kita atur semua. Oke, jadi itulah kecanggihannya dari head unitnya si Wuling Cloud EV. Oke Sobat Setir, akhirnya kita sudah sampai kembali ke Jakarta, lebih tepatnya sekarang di Aruma, di daerah Ampera nih. Jadi kita sudah melakukan perjalanan, start dari Menteng tadi di Arum, kemudian berlanjut lagi kita explore ke daerah SCBD Park buat nyobain charging, DC charging GBT. Kemudian dari situ kita berlanjut lagi ke Ritchie Garden di Bogor untuk melakukan beberapa challenges, dan terakhir finalnya di sini nih Sobat Setir, di Aruma Ampera. Wah, seru banget. Jadi itulah pertualangan gue bersama si Cloud EV ini, sebuah medium hatchback yang memiliki dimensi yang luas, canggih, terus juga performanya oke banget, baik kita pakai di dalam kota, tadi muter-muter di daerah SCBD dan Jakarta, maupun kita coba keluar kota nih ke Bogor, kita nyoba di Jagorawi juga, dan tentunya explore jalanan nanjak-nanjak di daerah Jagorawi. Oke Sobat Setir, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Cobain duduk di belakang. Yah, GoPro gue jatuh. Apa gue ngomong gitu dari atas? Cut editor, duar.